Baiklah, sekarang kita masuk yaitu what is a computer. Jadi komputer itu definisinya merupakan suatu sistem yang mempunyai perangkat komponen input, pengolahan, output, storage, dan kontrol. Kemudian kita masuk ke ENIAC 1943 atau the first computer. Kemudian Mark I 1944. Kemudian the first MOS yang dimana ini MOS pertama yang ditemukan pada tahun 1964. Dan computer today atau komputer pada saat ini yang dimana bisa mengeluarkan sebuah sound atau suara, ada 3 dimensi, animasi, video, dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk ke teknologi informasi yang dimana komponennya itu ada hardware, ada software, dan network. Kemudian pelayanannya manajemen database, otomatisasi proses-proses bisnis, pengamanan sistem, dan sebagainya. Kemudian personilnya itu para pengguna teknologi informasi. Kita masuk ke sistem fungsi organisasi hardware yang dimana ada input device atau perangkat penginputan yang berfungsi untuk mengkonversi data ke bentuk elektronik dalam sistem komputer secara langsung maupun melalui suatu jaringan telekomunikasi. Kemudian kita masuk ke processing komponen, ada bagian utama yang berfungsi sebagai CPU atau Central Processing Unit, yang dimana CPU itu terdiri dari arithmetic logic unit atau ALU, yang dimana bentuk fungsi aritmatik dan logika yang dibutuhkan untuk menjalankan sebuah software. Sistem fungsi organisasi hardware ada output, storage device, dan control komponen. Komputer peripheral, yang dimana komputer peripherals ini nama umum yang diberikan untuk semua perangkat input, output, dan storage yang merupakan suatu bagian dari sistem komputer yang bukan bagian dari CPU. Jadi bagian dari peripherals advice itu ada monitor, ada printer, scanner, hard disk, CD dan DVD, dan backup system. Kemudian kita masuk ke input teknologi. Jadi itu ada keyboard, ada pointing device, ada pen-based computing, SRS, dan optical scanning. Kita masuk ke QWERTY. Sekarang QWERTY layout keyboard itu ditemukan pada tahun 1868 yang dimana penemunya bernama Christopher Latham Sales. Kemudian ada pointing device dan pen-based computing, optical scanning, dan ada OCR, yang dimana OCR ini aplikasi untuk men-scan gambar pada image dan dijadikan sebagai sebuah teks. Kemudian ada yang lainnya, yang input teknologis, ada digital kamera dan MICR. Kalau MICR itu sendiri bagaimana memverifikasi keaslian dari sebuah dokumen, contohnya itu seperti cek. Output teknologi ada video output, ada print output, dan voice response. Kemudian video output itu ada 2 macam, ada cathode ray tube atau CRT, yang dimana CRT ini merupakan tabung sinar katode jenis display paling tua yang digunakan pada komputer generasi kedua. Kemudian ada LCD yang pada masa sekarang diterapkan pada TV, kalkulator, dan layar komputer. Kemudian printer ada inkjet printer yang digunakan menggunakan tinta, dan laser printer menggunakan laser. Kemudian storage trade-offs, yaitu penyimpanan, ada primer dan sekunder. Kemudian RAM dan versus ROM. Kemudian RAM itu sendiri atau random access memory, bentuk penyimpanan data yang bisa diakses secara acak setiap saatnya. Kemudian kalau read only memory atau ROM, dia tipe memori yang hanya bisa dibaca sekali dan tidak bisa untuk dapat diisi dengan sebuah data. Kemudian firmware, program yang membuat hardware bisa berjalan. Ada magnetic disk, karakternya itu fast, large, reasonable price atau harganya terjangkau, used for secondary storage, yaitu penyimpanan sekunder. Kemudian type of magnetic disk ini ada floppy disk, ada hard disk, dan redundance. Kemudian formatting disk atau proses persiapan perangkat penyimpanan data. Ada hard disk drivers, perangkat penyimpanan data sama seperti magnetic. Kemudian optical disk. Optical disk ini menggunakan gelombang elektromagnetik dalam melakukan pembacaan. Kemudian yang terakhir ada magnetic tape, yang dimana magnetic tape ini merupakan pita magnetik terbuat dari campuran plastik dari ferric oxide untuk merekam atau menyimpan sebuah informasi.
Kemudian software, sistem software melaksanakan tugas dasar dan koordinasi terhadap semua komponen hardware atau bahkan aplikasi software. Terdiri atas beberapa bagian, yaitu the operasi sistem bertugas mengatur, memproses, dan melancarkan interface yang mengomunikasikan antara pengguna dengan komputer dengan segala komponen hardware dan dengan aplikasi software yang sedang digunakan. Yang kedua yaitu Utility Programs, merupakan perangkat lunak komputer yang didesain untuk membantu proses analisis, konfigurasi, optimasi, dan membantu pengelolaan sebuah komputer ataupun sistem. Namun, dalam perkembangannya, sejumlah perangkat lunak utilitas terkadang pula dipaketkan dalam satu paket utilitas yang ditujukan untuk beragam kebutuhan. Yang ketiga yaitu Program Language Processor, merupakan program yang digunakan untuk menerjemahkan perintah-perintah yang ditulis dalam bahasa pemrograman ke dalam bahasa mesin. Aplikasi software merupakan kumpulan instruksi program yang dirancang untuk membantu pelaksanaan tugas-tugas tertentu dari pengguna, tugas pengotomatisan proses bisnis dan sebagainya. Contoh aplikasinya itu Word, Excel, PowerPoint, dan sebagainya. Misalnya Excel untuk menangani perhitungan, seperti untuk mengetahui jumlah data, maka yang digunakan itu sum. Fungsi dari operasi sistem yang pertama itu multitasking atau multiprogramming, pemrosesan dua atau lebih tugas program pada waktu yang sama di dalam CPU dengan menggunakan dua lebih aplikasi software. Contoh proses memasukkan data, melakukan cetak pada printer. Yang kedua itu multi-reading, sejenis multitasking, tetapi semua tugas-tugas atau program-program diproses melalui satu aplikasi saja dalam waktu yang bersamaan. Yang ketiga itu multiprocessing, pemrosesan beberapa tugas atau program secara bersamaan lebih dari satu CPU. Konsep komunikasi data, proses pengiriman informasi di antara dua titik menggunakan kode biner melewati saluran transmisi dan perangkat, bisa antara komputer dan komputer atau komputer dengan peralatan. Tipe dalam komunikasi data yang pertama itu teks, proses pengiriman informasi dengan teks sebagai data utama yang dikirimkan melalui media HP dan komputer. Contohnya aplikasi WhatsApp, dua orang yang saling mengobrol melalui aplikasi WhatsApp. Yang ketiga itu audio atau suara, salah satu bentuk pengiriman informasi dengan suara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga itu gambar, komunikasi data dengan gambar adalah cara berkomunikasi dengan mengirimkan gambar untuk memberi tahu informasi atau kejadian tertentu. Yang keempat itu video. Komunikasi data dengan video adalah cara berkomunikasi atau membagi video melalui aplikasi tertentu seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, Messenger. Tipe komunikasi data ini juga dapat saling bertatap muka secara tidak langsung, tetapi dapat bercakap secara langsung, biasa disebut video call. Semua tipe data yang dapat disimpan dan diolah pada sebuah komputer dapat ditransfer melalui jaringan komputer. Aplikasi komunikasi data ada beberapa, yaitu fax, akses online sumber informasi seperti sistem informasi akademik, website kampus, katalog toko buku. Yang ketiga itu pengunduhan perangkat lunak, email, online chatting, video, conference, dan belanja online. Jaringan komputer merupakan sebuah sistem yang terdiri dari sejumlah komputer yang dirancang untuk dapat berbagai sumber daya, dapat berkomunikasi, dapat memangkas informasi, dan setiap bagian dari jaringan komputer dapat meminta dan memberikan layanan. Bagian A, klasifikasi jaringan komputer berdasarkan jangkauan geografis. Yang pertama adalah LAN, yang kedua adalah WAN, yang ketiga adalah MAN. Yang bagian B, klasifikasi jaringan komputer berdasarkan distribusi sumber informasi. Yang pertama adalah jaringan terpusat, yang kedua jaringan terdistribusi. Yang bagian C, klasifikasi jaringan komputer berdasarkan media transisi data. Yang pertama adalah jaringan berkabel, yang kedua adalah jaringan non-kabel. Yang bagian D,
Klasifikasi jaringan komputer berdasarkan peran komputer. Yang pertama adalah jaringan client server, yang kedua jaringan peer-to-peer. Yang bagian F, yang klasifikasi jaringan berdasarkan topologi jaringan, yang itu terbagi atas dua, yaitu jaringan ring dan jaringan train. Yang lainnya adalah jaringan komputer. Yang tradisional adalah surat, amplop, kotak surat, kantor pos, jalan. Yang jaringan adalah data, protokol, client, server, jaringan. Jenis-jenis pada jalur komunikasi yaitu kabel coaxial, kabel tembaga, kabel fiber optik. Perangkat jaringan komputer yaitu jutaan perangkat komputer yang terhubung dalam sistem. Jalur komunikasi kabel jaringan kecepatan transisi menyalurkan paket data, router atau switch. Sekarang kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu protokol. Apa itu protokol? Protokol itu adalah sebuah komunikasi antara satu media dengan media lainnya. Kita ibaratkan sebagai yang kita maksud di sini komputer. Karena yang kita bahas protokol jaringan komputer, jadi antara komputer satu dan komputer lainnya saling berkomunikasi atau saling bertukar pesan. Protokol pada jaringan komputer ketika dua sistem komputer berkomunikasi melalui jaringan, yang terjadi adalah pertukaran pesan atau pertukaran data. Yang kedua, setiap perangkat jaringan harus berkomunikasi dalam struktur pesan yang sama. Oleh karena itu, struktur pesan yang melalui jaringan sudah distandarisasi dan dideskripsikan dalam serangkaian aturan dan disebut sebagai sebuah protokol. Pertanyaannya, bagaimana mengenali setiap komputer dalam jaringan? Yaitu, pertama diperlukan identitas yang unik untuk setiap komputer. Yang maksud di sini yaitu alamat IP. Alamat IP yang sudah dikhususkan pada komputer yang ingin koneksikan. Alamat IP untuk setiap perangkat jaringan ditentukan dengan mekanisme subnetting. Jaringan nirkabel masuk ke jaringan nirkabel atau jaringan tanpa kabel, yaitu cara untuk menghubungkan beberapa komputer tanpa menggunakan kabel dengan menggunakan standar protokol IEEE 802.11. Ya, jaringan ad hoc. Yang maksud jaringan ad hoc adalah jaringan peer-to-peer, yaitu setiap komputer dapat secara langsung berkomunikasi dengan komputer lainnya tanpa menggunakan penghubung. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.